Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita diminta mencari yang A itu adalah sampel berukuran 2 tanpa pemulihan. Nah, susunlah distribusi peluang penarikan sampel bagi X bar. Nah, di sini kita punya datanya 3, 4, 5, 6, 7. Berarti, cara penyusunannya itu kalau misalkan diambil 2 tanpa pemulihan, berarti kita kelompokkan datanya ini terdiri atas 2 data ya. Jadi, sampelnya kita kelompokkan dari 2 data. Yang pertama itu adalah jadi 3,4, terus bisa juga 3,5, kemudian bisa 3,6, ini segala kemungkinannya kita tulis, kemudian 3,7, kemudian 4,5, lalu 4,6, kemudian 4,7, kemudian 5,6, lalu 5,7, terakhir itu adalah 6,7. Nah, ini semua adalah kemungkinan data-datanya. Kalau misalkan dia itu ada sampelnya itu datanya 2. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya. Rata-rata untuk masing-masing sampel ini. Jadi ini 3 dan 4, berarti rata-ratanya kita jumlahkan, terus kita bagi 2 ya, karena ada 2 data, berarti rata-ratanya adalah 3,5, kemudian ini 4 ya, dengan cara yang sama, lalu ini 4,5, kemudian ini 5, lalu ini 4,5 lagi ya, 4 dan 5 ditambahin bagi 2, kemudian yang ini 5, ini 5,5, kemudian ini 5,5 lagi, lalu ini 6, dan yang terakhir ini adalah 6,5. Nah, itu adalah data-datanya, rata-ratanya. Sekarang, kita kelompokkan dari hasil rata-rata ini. Ini kan angkanya itu ada 3,5 ya, kemudian ada 4, kemudian ada 4,5, ada 5, kemudian ada 5,5, ada 6, dan ada 6,5. Ini adalah data rata-ratanya. Sekarang kita hitung, dia jumlahnya ada berapa. Ini adalah jumlahnya. Nah, 3,5-nya ini hanya ada 1 ya. Kemudian 4-nya itu juga cuma ada 1. 4,5-nya itu ada 2. Kemudian 5-nya ada 2. 5,5-nya juga ada 2. 6-nya itu ada 1. Dan 6,5-nya ini adalah 1. Nah, sekarang kita harus mencari peluangnya. Nah, di sini ini kita mencari peluangnya. Caranya, ini kan total datanya itu ada 10 ya. Total datanya ada 10, berarti untuk yang peluang di 3,5 itu adalah 1 dibagi dengan total datanya, dibagi dengan 10. Berarti jadinya 0,1. Oke, dengan cara yang sama, berarti peluang untuk yang 4 itu juga sama 0,1. Ini jadinya 0,2, 0,2, 0,2, 0,1, dan 0,1. Ini adalah peluangnya. Jadi, distribusi peluang penarikan sampel bagi X bar itu adalah seperti ini ya, itu adalah tabelnya. Sekarang, untuk menjawab pertanyaan yang B, tentukanlah nilai mu X dan sigma X. Mu X itu sebenarnya adalah rata-rata untuk populasi ya, di sini kan karena ini tempatnya populasi, jadi rata-ratanya kita lambangkan sebagai mu X. Nah, ini jadi rumusnya tetap sama ya, sigma dari datanya, rata-ratanya kita kalikan dengan frekuensinya, lalu dibagi dengan sigma frekuensinya. Oke, kita hitung ya. Yang pertama ini adalah 3,5 dikali 1, kemudian ditambah dengan 4 dikali 1, lalu ditambah dengan 4,5 dikali dengan 2, ditambah 5 dikali 2, ditambah 5,5 dikali 2, kemudian ditambah 6 kali 1, dan yang terakhir 6,5 dikali 1. Lalu dibagi dengan total datanya, itu tadi ada 10 ya. Jadi kita hitung, ini hasilnya adalah 3,5 ditambah dengan 4, ditambah dengan 9, ditambah dengan 10, ditambah dengan 11, ditambah dengan 6, ditambah dengan 6,5. Lalu dibagi dengan 10. Nah, ini hasilnya itu adalah 50, kemudian dibagi dengan 10. Jadi, mu X-nya itu adalah sama dengan 5. Oke, sekarang untuk mencari nilai sigma X. Nah, sigma X ini sebenarnya itu adalah standar deviasinya. Jadi rumusnya itu adalah akar dari sigma datanya ya, datanya kita kurangi dengan mu atau rata-rata populasinya, dikuadratkan lalu dibagi dengan n, itu adalah total datanya. Nah, saya akan masukkannya data-datanya, jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu kita tinggal masukkan datanya ya. Jadi misalkan itu 3,5 dikurangi dengan mu-nya itu adalah 5, lalu dikuadratkan dan seterusnya. Ini akan hasilnya akan menjadi akar dari 3,5 di minus 5 itu adalah minus 1,5, lalu dikuadratkan ya. Kemudian ditambah minus 1 dikuadratkan, ditambah 2 kali
0,5 minus 0,5 maksud saya dikuadratkan, ditambah dengan 2 dikali 0, ditambah dengan 2 dikali 0,5 dikuadratkan, ditambah dengan 1 kuadrat, ditambah dengan 1,5 kuadrat. Oke, nah lalu dibagi semuanya itu dengan 10. Ini hasilnya akan menjadi akar dari 2,25 ditambah 1 ditambah dengan 0,5 ditambah dengan 0,5 ditambah 1 ditambah dengan 2,25. Ini sudah langsung saya kalikan ya. Yang seperti ini minus 0,5 dikuadratkan dikali 2 itu langsung 0,5 ya. Lalu dibagi dengan 10. Nah, ini hasilnya akan menjadi akar dari 7,5 dibagi dengan 10. Hasilnya itu adalah 0,866. Jadi standar deviasinya adalah 0,866. Demikianlah jawaban dari soal ini. Sampai bertemu di soal selanjutnya.